Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah berada di kampung halaman tentunya, berkumpul bersama keluarga di hari raya Idul Fitri yang suci ini. Buat teman-teman yang mungkin saja baru akan melakukan perjalanan mudik lebaran karena satu dan lain hal, saya imbau agar jangan lupa mempersiapkan diri dengan baik, agar perjalanan Anda nyaman dan selamat sampai tujuan tanpa ada kendala apapun. Sebagaimana kita ketahui, mudik lebaran merupakan tradisi yang selalu dinantikan oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi para perantau yang berada di kota-kota besar. Nah, rutinitas tahunan ini memang membawa kesan tersendiri, apalagi pemerintah yang tengah gencar memperluas akses jalan tol, utamanya di Pulau Jawa yang telah dibuka lebar oleh pemerintah. Tentu saja, hal ini membuat masyarakat semakin bersemangat untuk melakukan perjalanan mudik lebaran. Nah, namun siapa sangka di balik antusiasme tersebut ada sejarah kelam yang menyisakan duka mendalam. Hal itu terjadi tepatnya pada tahun 2016 silam. Peristiwa apa itu? Kita mengenalnya dengan tragedi Brexit atau Brebes Exit yang terjadi pada saat mudik lebaran tahun 2016 yang menjadi salah satu peristiwa paling memilukan dalam sejarah perjalanan mudik di Indonesia. Nah, kemacetan parah yang terjadi pada saat itu rupanya memakan banyak korban jiwa. Mari kita bahas apa itu tragedi Brexit. Teman-teman, tragedi Brexit merujuk pada insiden kemacetan parah yang terjadi di pintu keluar tol Brebes Timur selama arus mudik lebaran pada tahun 2016. Istilah Brexit sendiri merupakan singkatan dari Brebes Exit. Nah, pada saat itu, masyarakat Indonesia sejak 1 Oktober 2016 mulai meninggalkan Jabodetabek dan sekitarnya atau kota-kota lainnya dan mulai menyesaki jalan tol Trans Jawa. Nah, 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2016, tragedi memilukan itu terjadi. Penumpukan kendaraan berkilo-kilometer terjadi di tol Palimanan Kanci. Sumbernya adalah pintu tol Brebes Timur. Nah, pada saat itu, jutaan pemudik dari Jabodetabek menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur terjebak dalam antrian panjang yang tidak kunjung bergerak. Sama sekali stuck, tidak ada pergerakan. Mengenai penyebab kemacetan sendiri ada beberapa hal. Pertama, volume kendaraan yang meningkat drastis hingga 5 kali lipat dari kapasitas normal. Akibatnya, antrian kendaraan mencapai 16 km. Nah, penyebab kedua adalah sistem pembayaran tol yang pada saat itu masih manual, sehingga memperlambat arus kendaraan. Kalau sekarang kan kita tinggal tap-tap saja ya, menggunakan kartu tol. Gitu. Pada saat itu, sistem pembayarannya masih manual, masih menggunakan uang cash, sehingga memperlambat proses pembayaran yang berakibat pada terjadinya penumpukan kendaraan yang begitu panjang. Banyaknya volume kendaraan yang pada akhirnya membutuhkan waktu yang cukup lama membuat pada saat itu masyarakat yang ikut antri harus kehabisan bahan bakar. Banyaknya kendaraan yang mengalami kehabisan bahan bakar juga turut menambah terjadinya kemacetan pada kala itu. Nah, pada saat itu masyarakat turun ke jalan-jalan membantu para pengendara menjual bahan bakar. Hanya saja penjual bahan bakar dadakan yang berseliweran di tengah kemacetan itu rupanya membawa dampak tersendiri karena mereka mematok harga yang cukup tinggi, mulai dari 50.000 per liter. Harga tersebut tentu saja 6 kali lipat dari harga eceran bahan bakar resmi pada kala itu. Penyebab ketiga terjadinya kemacetan yakni adanya pasar tumpah ataupun deretan penjual yang menawarkan dagangan di pinggir jalan arteri Pantura, terutama di kawasan Indramayu dan Subang, serta di lampu-lampu lalu lintas yang berdekatan dengan tol atau pintu tol Brexit. Nah, di sisi lain, pengendara yang mengantri dan menyerobot antrian di SPBU karena mereka khawatir akan kehabisan bahan bakar juga rupanya kian memperparah kemacetan. Nah, saat insiden itu terjadi, warga sekitar membuat toilet dadakan untuk para pengendara. Kemacetan panjang juga membuat para pemudik memilih untuk sholat di bahu-bahu jalan. Ya, tidak bisa dielakkan bahwa kebutuhan akan toilet,
lalu menunaikan kewajiban sholat 5 waktu, pada akhirnya harus dilakukan di pinggir-pinggir jalan dan di situasi yang pada saat itu memang sangat dadakan. Nah, selama kemacetan, akses ke pos kesehatan dan fasilitas rest area itu sangat terbatas. Banyak pemudik yang kesulitan mendapatkan makanan dan minuman serta tidak tersedianya ambulans dalam jumlah yang cukup untuk menangani keadaan darurat. Nahas, peristiwa itu akhirnya merenggut belasan korban jiwa. 17 orang pemudik dilaporkan meninggal dunia. Kebanyakan dari mereka mengalami sakit dan kelelahan selama arus mudik Lebaran. Tentu saja peristiwa ini meninggalkan duka yang begitu mendalam dan menjadi perhatian khusus pemerintah. Yang pada akhirnya di tahun-tahun berikutnya sampai hari ini peristiwa mudik tentu dipersiapkan dengan cukup matang. Nah, itulah kira-kira peristiwa Brexit yang terjadi pada tahun 2016 di mana arus mudik Lebaran yang semestinya menjadi kebahagiaan tersendiri ketika kita berkumpul bersama keluarga justru menjadi peristiwa duka cita yang cukup mendalam. Jadi begitu ya, buat teman-teman yang sedang atau sudah dalam perjalanan mudik Lebaran, saya ucapkan hati-hati di perjalanan, jangan lupa persiapkan diri dengan baik, ikuti semua imbauan pemerintah. Selamat berkumpul bersama keluarga, selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.